Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini di episode yang ke-38 kita masih bisa berkumpul kembali dalam rangka talabul ilmi, sekaligus kita istighosah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan ini bisa istiqamah, amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa kita aturkan salawat dan salam kepada baginda kita Nabiuna wa Nabiyukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Semoga dengan salawat dan salam tadi menjadikan kita semakin dekat dan semakin cinta pada baginda kita Nabi Muhammad SAW, sehingga kita tergolong menjadi umatnya. Jamaah yang insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di episode yang ke-38 ini kita sambung yang kemarin, bahwasanya di dalam amalan-amalan yang kita kerjakan itu selain kita ketahui dan amalkan, yakni keikhlasan di dalamnya wajib kita ketahui dan hindari. Lawan daripada ikhlas yakni adalah riya. Jadi yang namanya riya itu apa? Wa'lam anna makna riya'i talabul manzilati wa ta'zimi 'inda an-nasi bi'amalil akhirati. Jadi ketahuilah wahai saudaraku bahwasanya makna daripada riya itu adalah mencari kedudukan, mencari kehormatan, mencari keagungan di kalangan manusia, di hadapan manusia, bi'amalil akhirati, dengan amal-amal akhiratnya. Nah, jadi itu adalah riya. Diulang lagi, jadi di dalam ibadah kita itu ketika kita mencari pangkat, mencari kemuliaan atau keagungan di kalangan manusia, itu adalah orang yang riya. Nah makanya ketika ada orang yang seperti ini, dia itu seolah-olah beribadah, ya kayaknya hebat, tapi apa? Itu ibadahnya bukan untuk Allah, ibadahnya bukan untuk Sang Pencipta Allah Rabbul Jalil, bukan, melainkan untuk dirinya sendiri. Maaf orang yang model seperti ini, sholatnya, puasanya, sedekahnya, hajinya, jihadnya, termasuk baca Al-Qur'annya dan sebagainya, bila mana itu semua ia incar untuk pribadinya, untuk mendapatkan kemuliaan misalnya, untuk mendapatkan keagungan. Ada mungkin dengan hal itu ia bisa diberi harta, bisa diberi uang, berarti mungkin saja orang yang seperti itu diindikasikan menjadi orang-orang yang amalnya itu bukan untuk Allah tapi untuk dirinya sendiri, yakni dengan adanya riya di dalam amal itu. Makanya ketika kita kaji lebih dalam lagi tentang masalah ini, ketika kita tahu ketika riya itu akan menyia-nyiakan amal kita, ketika riya itu akan mengosongkan daripada atas usaha amal-amal kita yang nantinya itu akan berujung kecewa, maka kita harus hati-hati dan harus kita menghindari. Karena ingat, di dalam Al-Quran kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Kahfi di ujung ayat tersebut, ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fama kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Artinya apa? Kalau kita orang ingin menjadi orang-orang yang super spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala, artinya di dalam hidupnya itu ia bercita-cita ingin berjumpa dengan Allah, berjumpa sebelum berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Allah. Apakah bisa? Bisa. Dalilnya ini, falyamal amalan shalihan, kita kerjakan amal yang baik, kita kerjakan amal yang saleh, tapi disertai apa? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Nanti kita akan bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Catatannya apa? Falyamal amalan shalihan, beramal saleh, kemudian janganlah kita menyekutukan ya amalan kita sekecil apapun. Sedangkan maaf kalau seandainya kita ketahui yang namanya riya itu musyrik bukan? Yang riya itu musyrik bukan? Ya, musyrik ya. Kok bisa musyrik? Iya. Nah kita ketahui bahwasanya yang namanya riya itu adalah benih-benih daripada kemusyrikan. Iya, benih-benih kemusyrikan itu adalah ada di dalam riya. Ya. Jadi kalau musyrik yang nyata itu adalah menyembah kepada selain Allah, nah kalau riya itu tujuannya yang seharusnya tujuannya untuk Allah, dia istilahnya serangan untuk keperluan dirinya. Sehingga maaf, ketika ia sholat, pada nanti ujung-ujungnya sholatnya dia itu yang disembah bukan Allah, tapi siapa? Yang disembah dirinya sendiri. Kok bisa begitu? Iya, karena pada sholatnya mungkin dia merasa lebih suci, sedangkan yang suci adalah Allah. Sedangkan ketika kita sudah merasa suci, berarti kita sama dengan Allah. Nah, makanya orang yang riya itu adalah orang yang musyrik, ya musyrik kecil, benih-benih kemusyrikan. Zakatnya, sedekahnya, yang ia incar itu bukan ridha Allah, melainkan supaya tampak dirinya adalah orang yang dermawan, orang yang suka memberi, sehingga seolah-olah dia itu adalah sang Tuhan, sang Maha Pemberi. Maka kalau kita sudah seperti itu, bukan namanya musyrik. Seperti itu adalah musyrik. Kita menyamakan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya naudzubillah, summa naudzubillah. Kemudian hajinya sama. Kalau seandainya kita ada riya di dalamnya, bukan tujuannya Allah, tapi apa? Untuk memuliakan diri kita, mengagungkan diri kita, sementara yang mulia dan maha mulia, maha agung adalah Allah. Kalau seandainya kita merasa agung atau mulia, berarti merasa kita sama dengan Allah. Nah kalau sudah seperti itu, amal kita akan rusak, salatnya rusak, zakatnya rusak, hajinya rusak, sedekahnya rusak. Nah oleh karena itu kita hindari yang namanya riya dan riya. Jadi ketika ada orang yang beramal amal akhirat tapi dia itu mencari dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan binasakan mukanya itu. Kemudian juga dia akan ditetapkan sebagai kandidat untuk masuk ke dalam siksanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Makanya resepnya supaya kita selamat daripada hal-hal yang seperti itu, kita belajar terus supaya kita diingatkan, kemudian kita nanti ketika belajar ya diingatkan tahu, dan kita ketika tahu bisa mana yang harus kita hindari dan mana harus kita amalkan. Nah, resepnya, mujarabnya itu setiap kali kita ibadah, ya, setiap kali ibadah atau kita melakukan ketaatan tidak bisa kita amalkan kecuali di dalam amalan tadi
dapat mendekatkan diri kita, dapat mengeratkan diri kita hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan selalu memperbaiki dan terus memperbaiki amalan kita, dimulai daripada niat-niat kita yang lurus. Insya Allah kita akan terhindar daripada penyakit yang bahaya, yaitu riya. Karena yang namanya ria itu kayak penyakit ya. Orang yang sakit kalau seandainya tidak merasa sakit, dikasih obat 1 truk pun nggak bakalan ya mempan. Karena apa? Dia nggak merasa sakit. Itulah orang yang ria. Jadi ria itu seolah-olah dia tidak ada sesuatu apa-apa di dalam dirinya, tetapi dia sangat berbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di sini juga diterangkan la tadhiranna fadilatan kaita idda. Artinya janganlah kita itu menjelaskan atau menampakkan ketaatan kita, amal-amal ibadah kita, cuma supaya kita itu diakui oleh tetangga kita, diakui oleh teman kita bahwasanya saya adalah orang yang muhsinin. Iya, muhsinin orang yang baik, orang yang soleh. Jadi jangan kita itu nanti menampakkan ibadahmu di hadapan manusia demi meyakinkan orang lain supaya kita itu adalah orang yang soleh, orang yang baik, orang yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus apa? Harus berhenti, harus hentikan sifat seperti itu. Tapi bagaimana pasalnya bila mana ya itu menampakkan ibadah atau kita publikasikan ibadah kita seperti ini? Ada kamera 1, 2, 3, 4, aplikasikan. Bagaimana itu? Boleh tidak? Nah, maka di sini dijawab ya, ketika kita itu melakukan hal seperti ini ya, kita itu tujuannya untuk mengajak ataupun mendidik orang supaya mengikuti amal baik kita, boleh ya, bersaing dengan orang-orang yang mengungkar daripada kemaksiatan ataupun dosa. Kita silakan ya, aplikasikan hal seperti ini supaya apa? Di sana, di luar sana bisa ikut seperti ini. Minimal 1 minggu sekali malam Jumat kita lakukan. Betul Pak? Istighosah, untuk berdoa, bersalawat ya pada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW dan lain sebagainya. Ya begitu. Ini tujuannya agar daripada orang lain itu mencintai kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kemudian dia itu mengikuti tidak dengan kita. Nah itu adalah lebih utama. Makanya kata Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab Nasaihud Diniyah, beliau itu menjelaskan bahwasanya jika kita itu takut kepada ria, bagaimana resepnya? Sholat misal kita di masjid bagian depan itu kayak kita takut ria, pindah kepada tempat yang kira-kira kita lebih aman daripada ria kita. Ya di belakang silakan, di samping silakan, atau di rumah dulu sunahnya baru ke sini silakan. Ya. Tapi kalau seandainya yang namanya kita sudah kuat di tengah keramaian, kita tidak terganggu dengan sifat ria yang ada di dalam diri kita, silakan, oke saja. Ya, nanti di episode yang ke depan nanti kita akan terangkan ya bagaimana ya kita supaya di dalam keramaian juga tetap keikhlasan kita bisa terjaga. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ada amalan-amalan ataupun kegiatan-kegiatan yang harus kita tonjolkan dan harus kita tampakkan. Karena itu merupakan syiar Allah, karena itu menjadikan ya, panji-panji kebesaran daripada agama kita, menjadi simbol-simbol ataupun menjadi daripada sesuatu yang harus ditampakkan. Seperti apa? Seperti misal sholat berjamaah, ya tampakkan, ya boleh saya tampakkan. Artinya di tempat yang umum yang bisa diketahui. Boleh untuk mengajak supaya orang bisa berjamaah. Kemudian haji, iya tampakkan silakan, jangan sembunyi-sembunyi, karena itu apa? Sudah menjadi syarat dan kewajiban daripada pemeluk agama Islam. Tampakkan supaya apa? Orang yang belum haji bisa haji. Jihad pun sama, seperti ini pun sama, kita belajar mengajar, tampakkan kata beliau. Ya, belajar mengajar ini, tetapi awas,
tetap jaga sungguh-sungguh ya, kita itu ya benar-benar menjaga amalan. Ketika kita tonjolkan, kita tampakkan, menangkis daripada ria-ria yang ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dalam kitab ini pula kita bisa ambil sebuah ya faedah, bahwasanya jangan lupa setelah kita tadi ya diingatkan jangan menampakkan amal baik kita, apalagi menampakkan maksiat yang kita perbuat. La tabarizanna liyankiruka ulhailan. Janganlah kalian tampakkan dosa-dosa, jangan kalian tampakkan kemungkaran yang kita lakukan. Karena apa? Selama kita tutup ya dosa menumpuk yang ada di dalam diri kita, nanti Allah akan tutup. Tapi kalau seandainya dosa kita, aib kita istilah pamerkan, bahkan banggakan, saya itu sehari bisa minum mabuk 40 botol, hebat saya. Nah, kalau seandainya tampakkan seperti itu ya, itu na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemaksiatan jangan ditonjolkan, dosa jangan kita istilah pamerkan. Karena apa? Itu sudah haram ya, dadal haram. Kemudian juga kita sama, ketika ada saudara kita, ada tetangga kita yang ada aibnya, yang ada dosanya, jangan kita korek dosanya, jangan kita korek daripada kelemahannya, jangan kita buka aibnya. Kita apa? Tutup, kata Rasul. Supaya apa? Setiap orang yang menutupi daripada tumpukan dosa-dosa orang lain, aib orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan tutup aib kita. Karena ingat, selama kita ini mungkin hidup di dunia kelihatannya mulia karena apa? Karena Ghafur, Allah yang menutupi daripada aib-aib kita. Allah yang telah menutupi daripada kehinaan-kehinaan kita. Kalau seandainya Allah tampakkan, kita semua di sini tidak akan mulia. Makanya kita tutup aib orang lain ya, aib orang lain tutup, supaya apa? Kita nanti ditutup di akhirat kita aib kita ataupun kekurangan kita. Kemudian apa? Ada orang ketika itu menjelaskan tentang dosanya, tentang aibnya, untuk curhat kepada ahli-ahli zikir misalnya, boleh tidak seperti itu? Apakah itu mengumbar daripada aib kita? Bukan, kalau seperti itu. Karena apa? Dia menceritakan sesuatu itu demi mendapatkan nasihat ataupun resep atas tindakan dosanya. Ya, makanya ketika kita itu berbicara tentang kekurangan atau aib kita, pilih orang yang tepat, jangan mulutnya yang ember. Nanti apa? Menyebar luas gampang. Ya, nah itu. Jadi kesimpulannya ada dua yang harus kita perhatikan. Apa? Yang pertama itu adalah kita jangan menampakkan amal baik kita di dunia ini dengan sifat ria, dan yang kedua, janganlah kita tampakkan dosa-dosa kita di dunia ini, karena keduanya itu Allah benci ya. Tetapi insya Allah ketika kita selalu belajar, selalu kita istilahnya mendatangi majelis-majelis ya, insya Allah perkara-perkara yang seperti ini bisa kita tangkal, bisa kita tangkis, dan bisa insya Allah kita itu menjadi orang-orang yang istilahnya itu bisa menjaga keikhlasan kita, baik dalam keadaan ramai ataupun sepi, baik di situ kita itu ya ada pujian atau tidak ada pujian, baik di situ ada bayaran atau tidak bayaran, tidak akan mempengaruhi kita dalam keikhlasan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja dulu yang bisa disampaikan pada episode yang ke-38. Insyaallah yang masalah ikhlas ataupun tentang ria ini masih satu episode lagi untuk kita selesaikan secara tuntas. Terima kasih atas perhatian, dan insyaallah kita lanjutkan pada episode yang akan datang.